Gimana sih untuk menjaga keromantisan dalam rumah tangga jika yang kita hadapi adalah hubungan yang LDR nantinya? Gitu aja Bang Mar. Terima kasih. Oke, Ini sama-sama. Langsung mana dijawab Bang? Mbak Lina atau disimpulkan Ya, dulu? langsung dijawab aja ya. Bang. Mm. Untuk menjaga keromantisan pada saat LDR ya pulang, itu caranya. Ya gimana lagi? Sesimpel pulang ya, benar-benar. Ya pulang, gimana lagi caranya? Atau mungkin lebih tepatnya saya sih nggak pernah LDR ya. Pernah sih, saya lagi di mana ya? Saya keliling Indonesia waktu itu sekitar 2,5 bulan safari tahun 2022. Dari mana ya, dari Papua sampai Merauke sampai berakhir di Malaysia dan lain-lain sebagainya. Istri saya di rumah gitu ya. Yaitu satu-satunya cara ya, misalnya gini, saya konsisten gitu, konsekuen untuk karena saya lagi LDR jam 6 sampai jam 10 nggak ada agenda. 6 sampai 10 malam ya, nggak ada agenda. Saya harus mengontak istri saya, kalau perlu video call 4 jam, udah bodo amat gitu kan. Satu yang, atau lakukan hal-hal semacam sleep call gitu-gitu yang dilakukan sama jomblo-jomblo kasihan itulah gitu ya. Sleep call terus apa namanya ya, morning call gitu ya, bangunin pagi-pagi gitu ya, nggak usah pakai alarm gitu ya, tolong ya nanti jam 4 bangunin aku gitu kan, sama istri sendiri boleh gitu kan. Satu itu gitu ya. Tapi kan tentu ada yang tidak bisa dilakukan ini ya, dan mungkin nanti sebenarnya lebih kompeten menjawab ini Mbak Lina, karena kan Mbak Lina ada di luar negeri, tapi Mbak Lina nggak LDR ya. Aku nggak LDR, Gitu suamiku ya. di sini alhamdulillah. Nah itu dia, saya ngerasain LDR ya paling lama paling 2,5 bulan itu gitu ya. Ya, saya belum pengalaman juga menghadapi itu, tapi saya tanya-tanya sama yang lebih paham. Ada satu yang tidak bisa tidak, obatnya harus pulang untuk menjaga romantisme. Apa itu? Betul. Masalah hubungan seksual. Itu mau nggak mau harus pulang. Gini teman-teman sekalian, apa bedanya akad nikah dengan yang tidak akad nikah? Apa fungsinya akad nikah? Saya terima nikahnya bla bla bla. Apa fungsinya secara fikih? Coba kalimat pertama di dalam buku fikih, fungsi akad nikah itu apa? Coba, banyak yang nggak tahu bahwa fungsi pertama akad nikah adalah menghalalkan farji. Ketika kita sudah akad nikah, tapi malah farjinya jadi sama tidak halalnya dengan sebelum menikah, maka pernikahannya dikatakan dalam tanda kutip ya rusak. Ya, makanya kalau udah tahu bahwa nanti habis nikah akan LDR, saya hanya bisa menyarankan kalau tahunya sebelum menikah, lebih baik diselesaikan dulu keperluan yang menyebabkan mereka ini LDR, baru nikah. Tapi kalau nanti ternyata setelah pernikahan ternyata mau nggak mau itu LDR, satu, kalau memang keperluannya dari pihak istri gitu ya, atau misalnya nih istri keterima PNS pusat ya, ternyata harus pindah ke IKN gitu loh ya, IKN dia ada di Penajam Pasir Utara, sementara suaminya keterima di PNS DKI yang dia nggak bisa pindah kecuali di DKI kerjanya. Diusahakan dulu diminta izin ke atasannya bahwa suaminya tuh adanya di Jakarta dan lain-lain sebagainya. Mahal. Itulah harga LDR yang harus dibayar. Itulah pernikahan gitu loh. Atau kalau suaminya aparat militer yang dia dikirim tugas gitu ya dan lain-lain sebagainya gitu kan, untuk ya banyak lah, dikirim tugas ke Papua, ke perbatasan, atau jadi pasukan ke luar negeri gitu ya, pasukan perdamaian dan lain sebagainya. Yang penting di awal komitmen, kamu siap ya menerima profesiku. Aku ini tentara yang bakal jarang pulang, aku ini pelaut yang bakal jarang pulang, aku ini masinis yang bakal juga jarang pulang, aku ini seorang kepala bagian yang gudang perusahaanku tuh ada dari Sabang sampai Merauke dan lain-lain sebagainya gitu loh. Bahkan bukan cuma itu, provinsi PNS yang bentar lagi kalau lagi sibuk itu sibuk sibuk yang ada satu musim itu bakal beneran sibuk. Contohnya apa? PNS di KPU itu nanti dia 1 bulan nggak pulang tuh di musim pemilu. Ya udah terima aja, mau gimana lagi gitu loh. Ya, tapi tidak ada solusi ya selain kalau emang kita udah tahu dari awal. Kan kita belum nikah nih. Kalau emang kita udah tahu dari awal bakal LDR, solusinya adalah jangan cari yang beda tempat sama kita. Tapi kalau pas udah nikah baru LDR, nggak ada solusi lain selain komitmen, pulang sesering mungkin, sebisa mungkin, nggak usah jalan-jalan sama teman, nggak usah ini itu sama teman. Anda sudah menikah, tolong hargai pasangan Anda, pulang kalau bisa pulang kalau ada waktu luang. Pertama, gimana kalau mertua itu minta istri untuk bekerja supaya ibaratnya mungkin uangnya bisa lebih stabil gitu ya. Kemudian yang kedua, gimana caranya mengatasi mertua yang banyak ikut campur gitu ya terhadap rumah tangga suami istri tersebut. Kemudian yang berikutnya, gimana sikap istri ketika mungkin menuntut suami supaya lebih adil, istri dan mertua. Nah ini istri dan ibunya berarti ya. Nah ini gimana Bang? Kalau
tadi ya, mertua minta istri harus kerja. Pertama, kalau emang istrinya mau kerja ya silakan. Tapi kalau istri nggak mau, saya harus katakan dengan tegas, tolong suaminya pasang badan. Ya, Oke. katakan setegas-tegasnya bahwa mohon maaf, istri saya sebaiknya tidak bekerja di rumah kalau biar dia bisa ngasih uang ke orang tuanya dan lain sebagainya, uangku masih cukup kok. Gitu ya. Dan memang gini teman-teman sekalian, penting sekali untuk menyelidiki sejak awal sebenarnya kultur di keluarga pasangan kita nanti, calon pasangan ya, kan masih calon ya. Kultur di calon pasangan kita itu apakah anak itu wajib hukumnya ngasih uang ke orang tua atau enggak. Ngasih uang nggak apa-apa, bagus, ya nggak ngasih ya udah gitu loh. Ya, kalau emang hukumnya ternyata wajib, maka teman-teman harus bersiap-siap dengan kemungkinan bahwa teman-teman akan nanti ditodong ngasih uang ke orang tua atau mertua. Harus siap dengan kemungkinan itu. Tapi yang jelas suami harus pasang badan. Ya, suami harus pasang badan menjelaskan kalau emang istri nggak mau kerja, jelaskan kepada orang tuanya bahwa istri saya nggak mau kerja, biarkan dia di rumah. Atau kalaupun dia kerja itu bukan dalam rangka nyari uang, tapi dalam rangka mengembangkan bakat dan minat dia aja gitu. Yang kedua, agar mertua tidak ikut campur ke dalam urusan rumah tangga. Solusi yang paling sederhana adalah tinggal pisah rumah atau agak berjauhan dengan mertua. Itu solusinya. Ya, karena apa? Namanya manusia itu, jangankan mertua dengan mertua, ya. Dua organisasi dalam satu kantor aja itu nanti akan sindir-sindiran gitu. Ini barang siapa sih ada di sini? Pasti aja kayak begitu tuh. Gitu ya. Atau misalnya tuh kantor sebelah tuh kalau buang sampah tuh begini. Pasti akan aja omongan kayak gitu loh. Kalau kita satu kantor di workspace yang ada banyak kantor di sana. Apalagi rumah tangga gitu loh. Ya, analogi sederhana kan gitu, apalagi rumah tangga gitu kan. Nah, namanya masalah rumah tangga tuh ada aja gitu ya. Mertua tuh ikut campur karena misalnya kelihatan kok ini mantu gue tidur mulu kerjaannya gitu loh. Atau kok ini mantu gue kelihatannya males dan lain-lain sebagainya, mantu gue kok main HP tuh gitu kan. Nah, itu pasti ada kan aja komentar-komentar kayak begitu. Dan satu-satunya solusi ya, bukan satu-satunya, maksudnya di antara solusi yang pertama, teman-teman pisah rumah sama mertua. Gitu ya, pisah rumah dengan orang tua, hidup sendiri, aturlah hidup sendiri sehingga teman-teman terserah tuh mau bangun jam 9 kayak mau jam 10 kayak orang tua nggak lihat kan. Satu itu. Terus yang kedua, ini bukan hanya kepada mertua tapi sebenarnya kepada siapapun itu, tampillah sebagai keluarga yang sempurna. Apa definisi keluarga yang sempurna? Bukan berarti keluarga ini benar-benar nggak ada celahnya. Tapi keluarga ini tidak pernah menampakkan masalah rumah tangga apapun di media sosialnya. Sadarlah bahwa ketika kita menikah, kita itu diekspektasikan oleh pasangan kita. Dan sebaliknya gitu loh, kita juga sedang berekspektasi sama dia. Sehingga kalau kita hanya berharap dia memenuhi ekspektasi kita, tapi kita tidak memenuhi ekspektasi dia, sama aja bohong. Yang kedua, yang ketiga nih ya, jangan sengaja mencari penyebab berantem. Ini yang saya tulis nih di bab-bab awal nih. Jangan sengaja mencari penyebab berantem yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Ini paling nusuk juga sih ini. Iya, karena saya ngerasain sendiri ya. Saya udah 7 tahun nikah, nggak 7 tahun sih. Saya nikah dari tahun 2017 ya. Mungkin Mbak Nur juga gitu ya. Mungkin Mbak Nur apa Mbak Novi nih? Apa Mbak Lina? Lina. Mbak Lina ya. Nur apa Novi Lina? Ya. Salah semua. Mbak Lina ya. Mungkin Mbak Lina juga udah menikah cukup lama gitu ya. Kan kita bisa membedakan tentu ya. Ada penyebab marah yang memang justru ini perlu dijadikan penyebab marah nih. Ada juga yang setelah kita evaluasi, lucu banget ya, gue kemarin berantem sama bini gue atau berantem sama laki gue cuma gara-gara masalah kayak gini doang, gue bocah banget ya gitu loh. Tapi untuk mengakui bahwa saat itu kita bocah banget, gengsi gitu loh. Ya kan, gengsi gitu. Masa gue ngaku salah, ntar gue ini dong, yang laki-laki merasa kewibawaan gue jatuh dong. Yang perempuan merasa kan gue selalu benar, enak aja lo gue ngaku. Ntar laki gue merasa dapat senjata nih buat nyerang gue, kan begitu. Iya benar. Ya kan? Yang belum nikah nggak bakalan paham sampai sejauh ini nih, karena apa? Ini dia akan mengalami sendiri nanti. Maka kita harus milih mana penyebab marah yang memang perlu dijadikan penyebab marah gitu. Misal istri kita itu keceplosan cerita mengenai rahasia suami dan istri, apapun itu, masalah seksual, masalah keuangan, utang dan lain sebagainya, dan itu menurut suaminya terlalu dalam, itu marah nggak apa-apa. Marah nggak apa-apa. Suami kita mau reuni ya, terus istrinya tahu gitu loh. Istrinya tahu bahwa di situ tuh ada mantan dia, dan istrinya tuh cuma minta satu hal. Oke, nggak apa-apa, tapi gue ikut ya. Biar apa? Biar orang tahu bahwa lu punya istri, yaitu gue gitu loh. Dan mantan lu tahu lu jangan deket-deket lagi ya gitu loh. Kalau kayak gitu-gitu aja suami nggak bisa mengizinkan, harus marah.
harus marah. Kenapa lo gak mau ngajak istrinya gitu loh? Kenapa gak mau ngajak? Ini ada curiga gitu loh. Lo malu sama istri lo bagaimana kan gitu. Tapi ada juga yang sebaiknya jangan. Contoh misalnya ada kebiasaan-kebiasaan seperti ya misalnya seorang istri itu biasa di hari libur nih ya, perempuan pada umumnya itu biasa mandinya entar setelah beres-beres rumah, ganti pasir kucing, ya kan, nanam-nanam pohon di taman apa dan lain sebagainya. Baru siang itu dia mandi. Sementara laki-laki itu bangun tidur yang dia pikirkan adalah gue mandi dulu, abis mandi ngopi, makan sarapan, baru beraktivitas. Jadi udah bersih, udah kenyang, baru beraktivitas. Ini dua hal yang saya rasa, oh ternyata beda banget di sini. Gitu. Ini sebenarnya kenapa ya? Aku baru baca ini 6 tahun setelah aku menikah gitu kayak. Benar, aku juga. Iya, itu kan? Juga yang pertama kali aku baca. Kenapa aku baru baca sekarang gitu ya? Kan udah itu berarti udah fix ya sama pikiran kita gitu. Kenapa baru baca sekarang gitu? Karena isinya bener-bener butuhnya dari dulu sebenarnya. Kayaknya kalau baca dulu tidak perlu ada pertengkaran itu ya. Benar, bisa diminimalisir lah ya paling. Iya, bisa diminimalisir gitu. Benar-benar. Jerumusnya tuh bisa diminimalisir gitu. Cuman ya nggak apa-apa gitu. Kita kan masih ya itu lah makanya. Karena menikah itu ibadah terpanjang. Bahkan tadi aku juga sempat mendengar sedikit kalau Kak Nur sempat bilang juga bahkan menikah itu disebut melengkapi setengah agama gitu ya. Jadi segitu pentingnya agama kita melihat atau memposisikan menikah itu segitu pentingnya. Itulah kenapa ya penting juga bagi kita untuk dipersiapkan dengan sedemikian maksimalnya gitu kan makanya dengan hadirnya buku ini itu sangat memberi bekal istilahnya ya sangat memberi bekal untuk yang hendak menikah ataupun mungkin yang kayak kita nih agak terlambat lah 6 tahun atau beberapa tahun cuman nggak apa-apa lah gitu masih banyak belum terlalu kronis ya masih belum terlalu kronis lah gitu masih banyak ilmu yang bisa diambil gitu bahkan nih aku langsung nge-note ya ini di bagian ngeblur ya nggak kelihatan mau nunjukin di bagian kata di halaman 8 itu ada yang di highlight biru di bagian draftnya itu Bang Rizal Amar tuh bilang karena ternyata pernikahan tak sekedar kutipan romantis belaka. Pernikahan melampaui semua teori yang ditulis dengan kalimat puitis. Karena ternyata pernikahan tak dibangun dengan egoisme masa laja. Pernikahan adalah tentang kolaborasi paling manis untuk mencapai tujuan yang paling kekal. Nah, itu ya makanya kenapa pernikahan itu penting untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya ya lewat buku ini yang belum kamu pelajari tentang menikah. Seperti biasa juga selain tampilannya buku lini masa yang memang memanjakan mata, cara bercerita atau cara menulisnya Kang Rizal Amar itu benar-benar dikemas secara sederhana dan ringan sehingga mudah dibaca. Kalau menurut aku ya, kalau buat aku juga itu mudah dibaca dan kita langsung gitu. Yang aku tangkap juga ini tuh nggak bertele-tele. Ya udah Bang Rizal Amar pengen ngasih tahu kita A, ya udah langsung A gitu. Jadi nggak kebanyakan di deskripsinya nggak terlalu banyak diputar kemana-mana gitu. Langsung to the point intinya apa. Dan ini tuh membahas membahas keseluruhan poin. Kalau aku lihat dari daftar isinya dan 3 chapter yang udah aku baca, mulai dari awal hari pertama kita bilang sah gitu ya, mulai dari persiapan itu untuk menempuh rumah tangga, itu untuk menempuh kehidupan pernikahan ke depannya sampai ketika berjalannya. Jadi ada di chapter 3 chapter itu ada tentang keputusan untuk memiliki anak. Itu pun gimana seharusnya kita menghadapi itu gitu kan. Bagaimana kita mendiskusikan itu bersama pasangan. Bagaimana pasangan perlu ilmu juga, perlu kesadaran, perlu pemahaman bahwa memiliki anak itu nggak hanya tanggung jawab perempuan, nggak hanya wahnan ala wahninnya perempuan gitu, karena kesulitan yang berkelanjutan gitu ya, nggak hanya perempuan seharusnya yang menanggung itu, justru laki-laki juga punya peran penting. Nah itu Bang Rizal Amar sampaikan, dan juga bahkan ada mitos-mitos seputar pernikahan yang aku juga wah ini penting banget sih, rasanya suamiku kudu baca juga sih. Itu juga aku ayah harus baca ini buku, ini please harus ya. Baca, please banget harus baca tuh yang seputar mitos-mitos kayak banyak sih yang soal nih, yang mitos pertama aja tentang ungkapan wanita selalu benar
dan lelaki itu selalu salah dalam rumah tangga. Itu yang sering kita dengar ya di era modern sekarang, itu yang sering digaungkan, bahwa ternyata itu nggak sesuai dengan ajaran Islam gitu, itu nggak sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan sama Allah dan Rasulullah SAW gitu ya, kayak gitu. Nah itu disampaikan sama Bang Rizal Amar, dan itu banyak mitos-mitos lainnya yang itu jadi pelajaran juga untuk aku bagaimana seharusnya bersikap gitu ya, batasannya bersikap sebagai seorang istri, dan juga seharusnya juga ketika itu dibaca oleh seorang suami ya bagaimana batasannya untuk bersikap sebagai seorang suami gitu. Jadi hak dan kewajiban itu yang memang harus seimbang kayak gitu sih. Jadi mulai dari tampilan bukunya, cara narasinya, cara berceritanya atau cara penyampaiannya penulis, dan juga isinya itu juga yang paling mantap. Itu dikemas dengan dikemas dengan satu kesatuan yang luar biasa menarik dan insightful sih menurut aku. Jujur saya senang banget bisa dapat kesempatan untuk mereview bukunya Bang Amar Risalah sebelum diterbitkan. Sempat baca beberapa judulnya dan ternyata sangat menarik banget. Bukan cuma judulnya aja, tapi ternyata isinya juga. Kebetulan saya juga udah ngikutin beliau udah sejak lama, dan beliau adalah inspirasi saya dalam menulis, dalam konten. Dan kemarin saya dapat beberapa judul. Salah satu judul itu ada namanya judulnya 1, 2, 3 belasan hari setelah menikah. Di situ saya baca dan nyaman sekali membacanya. Dan saya tiba di satu tulisan, yaitu ketika Imam Ghazali menukil perkataan Imam Hasan Al-Basri. Kurang lebih begini perkataannya. Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya kebaikan, maka Allah tidak akan menyibukkannya dengan perkara keluarga dan atau pernikahan dan harta. Di situ saya agak dikit keheranan, karena kok bukannya ibadah harusnya adalah hal ibadah yang pernikahan adalah ibadah yang bisa membuat berkah, ibadah yang menenangkan hati, yang membuat kita rezekinya semakin lancar dan lain-lain. Tapi kok Imam Hasan Al-Basri malah mengatakan yang sebaliknya. Tapi setelah saya baca penjelasannya, setelah saya baca, oh ternyata ada loh pernikahan yang di dalamnya itu adalah sebuah siksaan yang bisa diibaratkan mungkin sebagai penjara yang tidak mengenakan. Karena kenapa? Ternyata pernikahannya dibangun tidak atas dasar keilmuan, tidak dasar keimanan. Menikah cuma sekedar menikah. Ternyata setelah menikah kaget mendapati pasangannya ternyata dia tidak suka beribadah, orang ahli maksiat, dan ternyata tidak nurut dengan pasangannya. Dan ini kan yang ternyata malah menjadi musibah, atau bahkan menjadikan pernikahan itu bukan menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Ternyata memang kuncinya begitu. Kalau misalkan ingin menikah, ya berarti semuanya harus dipersiapkan dulu, baik itu keilmuan, baik itu dari mental, harta, dan lain sebagainya. Terus juga saya karena saya kan belum menikah nih, dan saya juga belum ada rencana kapan saya ingin menikah. Terus saya nemu tulisan yang judulnya tadi itu, anak kita bagaimana. Saya aja pernikahannya belum punya rencana nih mau kapan. Terus saya udah baca tulisan yang judulnya anak kita bagaimana, ngebahas soal pernikahan yang kayaknya udah ingin punya anak gitu kan. Ternyata di situ dibahas apa aja sih yang perlu kita persiapkan sebelum punya anak kita. Di situ saya dapat ilmu baru, alhamdulillah.